wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin pada hari ini ya, hari Sabtu tanggal 18 Januari tahun 2025 Masehi, sore hari di titik 0 km ya, di kota Yogyakarta, persisnya di perempatan Jalan Malioboro begitu. Jalan yang sangat legendaris, jalan yang dikenal sebagai pusat ekonomi begitu ya bagi kota Yogyakarta begitu, dan menjadi salah satu tempat yang seolah-olah wajib dikunjungi oleh para wisatawan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini, sehingga belum ke Jogja kalau belum ke Jalan Malioboro yang pada akhir pekan dan pada hari libur khususnya sangat ramai sekali dengan para wisatawan, baik wisatawan lokal begitu di daerah istimewa Yogyakarta ini meliputi Jogja, kemudian Bantul, Sleman, Gunung Kidul dan Kulon Progo, maupun wisatawan domestik begitu ya dari provinsi lain begitu, dan juga wisatawan mancanegara ya, wisatawan asing ya, turis-turis asing begitu, banyak yang berkunjung ke sini. Nah, pemirsa, Yogyakarta selain dikenal sebagai kota pendidikan ya, karena di sini banyak institusi perguruan tinggi ya, higher education institution, sebagai education city, juga dikenal sebagai kota budaya ya, atau cultural city ya, karena di sebelah sana ada Keraton Yogyakarta ya, yaitu keraton yang merupakan pecahan begitu dari kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati atau Sutowijoyo begitu ya, pasca kerajaan Demak dan kerajaan Pajang begitu ya, selain kesultanan di Surakarta begitu, Kasunanan, dan seterusnya ya. Silahkan pemirsa sudah tahu ya, saya nggak akan lanjutkan. Selain itu dikenal juga sebagai tourism city ya pemirsa, kota pariwisata begitu. Nah, saya ingin memberikan catatan ya, saya teringat kepada program pemerintah untuk menjaga begitu ya kondusivitas dari tempat wisata, sehingga para wisatawan itu tertarik untuk datang ke tempat wisata yang dimaksud, yang disebut dengan Sapta Pesona ya. Sapta itu bahasa Sanskerta, yaitu 7 ya. Kalau 1 itu kan Eka ya, 2 itu Dwi, 3 itu Tri, 4 itu Catur, 5 itu Panca, 6 itu Heksa. Lah 7 ini adalah Sapta begitu, Sapta Pesona, yang merupakan usaha pemerintah untuk mengembangkan dunia pariwisata yang terdiri dari 7. Apa saja 7 itu? Yaitu adalah ada aman ya. Jadi aman begitu. Jadi wisatawan harus terjaga keamanannya begitu ya. Kemudian juga selain juga tidak ada semacam ketakutan, nervous begitu ya, dan merasa nyaman begitu ya berkunjung ke tempat itu. Tidak ada ancaman baik yang sifatnya itu fisik maupun non fisik, misalnya mental misalnya. Nah, tekanan ya, pressure tidak ada, jadi aman begitu. Itu penting sekali untuk sebuah tempat wisata aman. Yang kedua, tertib dalam arti tentu ketika berada di tempat wisata itu secara pengaturan begitu antara hak satu wisatawan dengan yang lain itu terjaga begitu ya, baik itu pengguna jalan misalnya ya kan, baik itu kendaraan maupun pejalan kaki, pedestrian. Kemudian juga penataan tempat-tempat fasilitas umum begitu, itu harus diciptakan sedemikian rupa supaya tertib, termasuk dari sisi wisatawan juga ya. Ini tentu menjadi penting ya, aman dan kemudian tertib begitu. Kemudian yang ketiga adalah bersih itu penting sekali. Pemirsa bisa saksikan di titik kilometer 0 ini, saya kira bisa dicontoh untuk tempat wisata lain di Indonesia, yaitu bersih sekali. Artinya tidak ada sampah begitu ya yang bercecer begitu ya, baik sampah yang sifatnya organik maupun anorganik ya, apalagi anorganik ini harus tertib begitu dengan menyediakan tempat-tempat sampah. Karena jujur ini saya harus katakan, kalau yang ngomong orang luar negeri, orang asing, saya tentu tersinggung ya. Saya sendiri orang Indonesia,
jujur saya itu merasa negara saya ini belum bersih ya dibanding negara tetangga misalnya Malaysia, Singapura. Nggak usah lah dengan negara maju seperti Jepang, misalnya Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Belgia, kemudian Prancis, kemudian Luxembourg misalnya, kemudian juga Cina barangkali ya. Nah, atau Korea Selatan ya, negara-negara maju itu ya pemirsa. Tetapi saya melihat negara kita ini belum bersih ya. Di beberapa tempat masih kotor begitu. Budaya untuk membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan itu masih sangat minim sekali. Tetapi dari pihak pemerintah saya kira juga harus menyediakan tempat sampah ya, recycle yang tepat begitu. Artinya banyak tempat sampah, melarang buang tempat sampah pada tempatnya tapi disediakan tempat sampah. Jangan hanya melarang tapi tidak disediakan. Maka tempat wisata seperti ini, saya senang di Malioboro banyak sekali tempat-tempat sampah ya. Jadi kita tidak kesulitan ketika bawa sampah untuk dibuang pada tempatnya, sehingga kebersihan tetap terjaga dan para wisatawan juga merasa nyaman, merasa senang begitu ya. Termasuk untuk membuat video seperti ini kan tentu menjadi semacam enak dilihat mata begitu pemirsa. Nah, kemudian selain aman, kemudian tertib, bersih, juga sejuk ya. Hawa udara itu kan tentu memang kita tidak bisa 100%. Di sini alhamdulillah sejuk ya, walaupun kendaraan-kendaraan ini menggunakan bahan bakar fosil, bahan bakar minyak begitu. Artinya knalpot ini harus benar-benar diuji emisi begitu. Syukur-syukur kalau menggunakan kendaraan berbahan dasar energi baru terbarukan, misalnya listrik ataupun yang lain. Tetapi kan tentu banyak kelemahan. Intinya sejuk ya pemirsa ya. Kemudian juga indah. Ya, indah dalam arti pemandangan harus indah ini. Seperti lampu-lampu ini selain tertib juga ditata sedemikian rupa. Apalagi nanti kalau malam ya, di sekitar Malioboro ini tentu sangat indah sekali. Apalagi setiap pekan seperti ini wisatawan nggak tahu berkunjung ke Yogyakarta, Malioboro ini walaupun berkali-kali itu tidak boring pemirsa, tidak bosan ya. Nah, kemudian setelah itu adalah ramah. Tentu ini dari masyarakat ya. Artinya civil society, dari people, rakyatnya, termasuk pengelola pariwisata, misalnya security, penjaga keamanan, kemudian juga penjual dan seterusnya harus ramah kepada wisatawan. Ramah dalam arti tidak kemudian mengumbar misalnya, tertawa, senyuman. Artinya memang ramah begitu, tulus begitu ya, melayani para wisatawan yang datang begitu. Tidak cuek, kemudian tidak acuh tak acuh begitu. Ketika ditanya juga harus ditunjukkan mana toilet, mana kemudian kamar mandi, mana itu tempat itu harus ditunjukkan. Karena itu tentu menjadi satu kesan yang positif begitu, agar suatu saat datang kembali ke sini begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kenangan ya. Biasanya ini kaitan dengan cindera mata begitu ya. Oleh-oleh begitu. Selain video seperti ini juga oleh-oleh, tetapi ada cindera mata yang sifatnya fisik pemirsa ya. Katakanlah itu misalnya kayak t-shirt, kaos begini, kemudian apalagi kuliner misalnya ya, oleh-oleh makanan, minuman dan seterusnya ya. Jadi itu sabta pesona. Artinya menjadi satu kenangan indah, feeling daripada wisatawan ini akan baik ya, dan suatu saat tidak kapok untuk datang kembali begini, tidak hanya sekali ya, tapi lagi-lagi, again dan again begitu ya, marotan begitu kalau bahasa Arabnya itu. Nah, itu sabta pesona yang harus diperhatikan oleh semua tempat-tempat wisata ya di Indonesia ini, baik wisata yang misalnya wisata alam, wisata buatan, kemudian wisata yang skalanya lokal, nasional, bahkan internasional. Harus memperhatikan sabta pesona tadi ya, 7 tadi itu, yaitu saya ulang lagi yang pertama aman, kemudian tertib, kemudian bersih, kemudian indah, ramah, kemudian sejuk dan kenangan ya. Ada 7 itu pemirsa. Sabta pesona itu usaha dari pemerintah, khususnya adalah Tourism Ministry ya, Kementerian Pariwisata. Ini sangat penting sekali ya pemirsa ya. Selamat tahun baru 2025. Sangat syahdu sekali memang suasana di titik 0 km ini ketika sore hari ya. Jadi intinya datang ke Malioboro walaupun berkali-kali itu tidak bosan. Saya sampai lupa berapa kali saya datang ke sini itu pemirsa. Dan tentu harus menjaga diri ya secara
keamanan begitu ya. Apalagi banyak orang seperti ini ya, khususnya wisatawan yang anak-anak sekolah, barangkali anak-anak kecil gitu. Tentu yang senior harus menjaga begitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di sana ada monumen serangan umum 1 Maret, saya kira udah tahu semua lah ya. Tempat ini soalnya tempat yang saya kira khususnya anak-anak sekolah, misalnya para guru ya, bahkan mungkin juga orang tua misalnya kan, masyarakat umum hampir semuanya pernah saya kira ke Jalan Malioboro Yogyakarta ini. Salah satu tempat yang kalau belum ke Jogja, kalau belum ke Malioboro. Nah, jadi itu aja pemirsa yang bisa saya sampaikan ya. Di sana ada keraton, ada taman pintar, dan ini ada bis Trans Jogja. Ini juga penting ya, saya tambahi transportasi massal ya. Artinya yang sifatnya murah, aman ya. Ya saya kira ini penting begitu, karena di beberapa kota di Indonesia masih belum ada begitu transportasi massal ya. Kalau sifatnya transportasi online itu kan juga harganya tidak tidak semua bisa menjangkau begitu. Kalau transportasi yang sifatnya kayak Trans Jogja ini, bisnya kalau di Jakarta ada Transjakarta Busway ya, saya sudah beberapa kali naik. Kemudian juga di Jawa Timur ada Transjatim ya, yang rata-rata juga masih pakai kartu. Misalnya masyarakat umum ada yang bingung. Ini saya kira pemerintah harus memikirkan di setiap kota ada transportasi murah dan massal seperti ini, sehingga masyarakat mulai beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Kalau kendaraan pribadi ini kan macet pemirsa ya kan, artinya ruwet. Tapi saya pernah ditanya ya, tapi ini ciri khas Jogja memang ya, dibiarkan aja begini macet ruwet, karena ada kesan tersendiri begitu ya. Apalagi di sekitaran Jalan Malioboro seperti ini ya, artinya ya nggak apa-apa rame begini macet, apalagi ini akhir pekan ya. Sepertinya sudah ya bagusnya begini begitu, tidak perlu ada penambahan jalan layang misalnya, nanti malah merusak pemandangan. Sunatullahnya sepertinya ya bagus begini begitu ya. Pemirsa bisa saksikan dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, jumlah pengunjung semakin sore menjelang malam ini semakin rame begitu ya. Terutama bisa saksikan ya, yang naik bus misalnya ya, kafilah begitu ya. Kemudian juga kendaraan pribadi, kendaraan umum, kemudian di sana ada stasiun Tugu, itu sangat tambah ramai sekali ini. Saya kira wisata ini menjadi hal penting untuk refreshing, karena di dunia ini kan kadang tidak selamanya itu senang ya, ada kalanya itu juga susah, sedih, kemudian juga pikiran itu butuh refresh, sehingga pariwisata seperti ini itu bisa merefresh kembali otak ya, sehingga aktivitas keseharian nanti otomatis akan terrefresh begitu. Jadi yang namanya wisata seperti ini itu tidak berarti kemudian menghambur-hamburkan uang ya pemirsa, menghambur-hamburkan misalnya sesuatu yang tidak perlu, tidak. Ini seenggaknya penting ya, asal terukur begitu ya, terutama ketika membeli barang ya. Itu jangan sampai karena sifatnya itu hanya style, gaya, tapi juga karena kebutuhan. Ini penting ya. Jadi pola hidup konsumerisme ini, pola hidup yang konsumtif maksud saya, ini harus bisa ditekan begitu ya. Tapi bukan berarti pelit loh pemirsa ya, pelit atau medit atau lokek ya kalau dalam bahasa Jawa itu. Kalau pelit kepada orang lain itu kadang ya wajar ya, tapi yang kadang saya miris itu ada orang pelit kepada diri sendiri ya. Ya contohnya misalnya beli makanan, dia mampu beli lalapan bebek misalnya atau ayam, tapi kemudian bukan berarti rendah loh pemirsa, terus kemudian saya tahu tempe aja lah itu, padahal uang ada begitu. Pelit pada diri sendiri, uang banyak tapi dia sangat perhitungan. Saya kira itu sengsara itu orang yang seperti itu. Kalau pada orang lain wajar lah. Lah ini pemirsa, plat-plat dari luar kota ini ya, khususnya anak-anak sekolah begitu, sangat ramai sekali begitu ya. Bapak-bapak dari kepolisian berusaha untuk mengatur lalu lintas begitu ke arah Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, begitu. Setelah dari Jalan Malioboro ini puas, mereka akan ke objek wisata yang lain ya. Ini setiap tahun kan tambah banyak ya pemirsa, termasuk tempat-tempat wisata religi. Di Solo ada Masjid Syekh Zayed misalnya ya, Masjid Raya Syekh Zayed begitu. Saya udah beberapa kali ke sana alhamdulillah ya. Kemudian juga perlu saya sampaikan pemirsa, bagi Anda yang memiliki ATM BNI ya, Bank Negara Indonesia ini 46, di sini ada ATM pecahan Rp20.000. Biasanya kalau ATM kan ada 100.000 sama 50.000. Jadi ada 100 sama 50.000 itu 50.000 ya. Jadi
100,000 and 50,000, 100.000 dan 50.000. Di sini ada 20.000. Jadi 20,000. Jadi lumayan lebih kecil pecahnya. Jadi pemirsa bisa narik di sini ya. Begitu supaya lebih receh lah ya, kembalian begitu. Jarang kan ATM rata-rata 100.000, 50 begitu. Nah, pemirsa, walaupun ramai begini alhamdulillah ya. Jadi tertib begitu ya para pengguna, dan saya kira harus zero accident ya. Tidak boleh ada kecelakaan begitu. Artinya human error, kemudian juga kelalaian petugas jangan sampai terjadi. Tempat pariwisata seperti ini, seperti Sabta Pesona yang saya sampaikan tadi, tertib, aman, tetap harus dijaga untuk kenyamanan para wisatawan begitu. Karena ini image-nya Yogyakarta, termasuk tempat-tempat wisata lain di Indonesia, saya kira juga harus demikian. Pemirsa, semoga obrolan ini bermanfaat dan bisa menginspirasi Anda. Selamat berakhir pekan. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon.